Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Agustia Hardana dengan NIM 20016148 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan menulis, yaitu membuat video pembelajaran terkait dengan materi teks. Nah, di sini saya memilih teks cerita inspiratif. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan sebuah teks yang menceritakan tentang kisah perjuangan seorang tokoh. Cerita inspiratif ditulis melalui penjelasan atau cerita mengenai kesuksesan seorang tokoh dan perjuangan seorang tokoh dalam menaklukkan berbagai tantangan dalam hidupnya. Teks cerita inspiratif seringkali berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seorang tokoh. Oleh karena itu, dalam penulisan teks cerita inspiratif masih banyak menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang artinya ilham. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Teks cerita inspiratif berfungsi untuk menginspirasi dan memberi motivasi serta semangat untuk para pembaca dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Pembahasan kedua yaitu tentang lokasi sosial teks cerita inspiratif. Lokasi sosial merupakan tempat di mana kita bisa atau biasa menemukan sebuah teks. Nah, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi perjuangan seseorang yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman yang benar-benar terjadi. Jadi, teks cerita inspiratif dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar, dan di situs internet. Nah, tempat-tempat itulah yang dimaksud dengan lokasi sosial teks. Yang ketiga, pembahasan tentang unsur teks cerita inspiratif. Ada beberapa hal yang membedakan teks cerita inspiratif dengan teks lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada unsur-unsur atau ciri-ciri teks cerita inspiratif. Unsur-unsur teks cerita inspiratif terdiri dari yang pertama, struktur teksnya terdiri dari judul, abstraksi, orientasi, komplikasi, evolusi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memiliki tema yang spesifik tentang kehidupan atau perjuangan seseorang yang dikembangkan secara naratif. Yang ketiga, amanat atau pesan dalam teks cerita inspiratif merupakan sorotan utama, sehingga alur dapat dikembangkan untuk membawa para pembaca memahami amanat yang terdapat dalam teks tersebut. Yang keempat, bersifat naratif. Artinya, teks cerita inspiratif berisi uraian rangkaian kejadian dalam kehidupan seseorang. Yang kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan bagi pembacanya. Yang keenam, tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Namun, tak jarang teks cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang, dongeng, ataupun cerita anak-anak. Yang keempat, pembahasan tentang struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari judul, abstraksi, orientasi, komplikasi, evolusi, resolusi, dan koda. Yang pertama, judul. Setiap tulisan atau karangan pasti memiliki judul. Judul terletak di bagian tengah atas tulisan. Teks cerita inspiratif diberi judul agar memudahkan para pembaca dan pendengar memahami isi teks. Bagian kedua yaitu abstraksi. Abstraksi berisi latar belakang dari cerita yang diangkat. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi akan memperkenalkan tokoh, latar waktu,
ruang, dan latar suasana. Yang keempat, yaitu komplikasi. Komplikasi memuat tentang urutan kejadian sebab akibat cerita tersebut dapat muncul. Selanjutnya yang kelima, yaitu evolusi. Evolusi menimbulkan konflik cerita, atau dapat disebut dengan puncak klimaks cerita. Bagian keenam yaitu resolusi. Resolusi lebih menyajikan penyelesaian konflik atau solusi yang telah terjadi. Dan bagian terakhir yaitu koda. Koda sebagai akhiran cerita yang memuat amanat atau pesan moral yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kelima, pembahasan tentang karakteristik kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif yaitu yang pertama menggunakan ungkapan persuasif atau kalimat ungkapan. Yang kedua, teks cerita inspiratif juga menggunakan kata kerja tindakan atau aksi seperti belajar menanam, mengembara, menggapai, berjalan, melompat, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata kerja apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Misalnya, membisu, mengeluh, mengerang, letih, dan lesu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh. Misalnya, cantik, pendek, pintar, ramah, bingung, sedih, sombong, kecewa, dan kata-kata sifat lainnya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga, tunggal atau jamak. Misalnya, aku, saya, ia, dan mereka. Dan yang terakhir, teks cerita inspiratif harus menggunakan dialog atau percakapan. Sekian pembahasan tentang teks cerita inspiratif dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.